Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4C, kelompok 8, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dosen pengampu Ibu Ika Dian Rahmawati SPD MPD. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Galuh Retno Purna Ningtyas dengan NIM akhir 135. Yang kedua, Hesti Widiawati dengan NIM akhir 141. Yang ketiga, Firda Dwi Agustin dengan NIM akhir 146. Dan yang keempat, Mujibatur Rahma Al-Habibah dengan NIM akhir 150. Di sini, kami akan membahas materi mengenai penelitian pengembangan research and development. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pemaparan materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Pengertian metode research and development. Metode research and development yang biasa disingkat R&D sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. Menurut Sugiono pada tahun 2009 halaman 407 berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, atau dalam artian digunakan metode survei atau kualitatif. Dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Dalam hal ini digunakan dalam metode eksperimen. Di samping itu, Sukma Dinata pada tahun 2008 halaman 190 mengemukakan bahwa penelitian pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan. Penelitian pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan. Adapun produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu, model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem penggajian, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tadi, dapat dijelaskan bahwa metode research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria dari produk yang dibuat, sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahapan dan validasi pengujian. Jadi, penelitian pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap bisa multi-years. Ada 4 karakteristik penelitian pengembangan atau research and development, di antaranya sebagai berikut. 1. Masalah yang akan dipecahkan adalah yang berkaitan dengan inovasi atau penerapan teknologi dalam pelatihan. 2. Pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran untuk membantu mencapai kompetensi peserta pelatihan. 3. Pengembangan produk harus melewati uji ahli dan uji lapangan. 4. Hasil pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang originalitas. Langkah-langkah metode research and development. A. Studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan dengan
Analisis kebutuhan atau need assessment. Analisis kebutuhan dapat melalui angket, wawancara, dan dokumentasi dengan responden minimal 30 orang. Analisis kebutuhan digunakan untuk menjaring keinginan responden yang diperlukan dalam rangka mendukung terbentuknya draft model. Draft model yang telah disusun peneliti kemudian masuk tahap pengembangan. Responden yang telah digunakan dalam studi pendahuluan dan focus group discussion atau FGD tidak diperbolehkan mengikuti uji coba. Hal tersebut dikarenakan akan menyebabkan bias dalam penelitian. Berikut ini merupakan konsep studi pendahuluan. Dari studi pendahuluan akan menghasilkan need assessment dan juga kajian pustaka yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk draft model atau produk. Studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi ialah sangat penting dan menunjang penyusunan proposal penelitian. Studi pendahuluan ini merupakan modal dasar menemukan data pendukung dan masalah atau gap yang akan dapat dijadikan latar belakang masalah dalam penelitian. Studi pendahuluan juga dapat dijadikan acuan dalam menemukan literatur pendukung dan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan studi pendahuluan, di antaranya sebagai berikut. 1. Mempersiapkan instrumen berupa lembar observasi atau perangkat studi pendahuluan lainnya. 2. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi, institusi, responden yang akan diteliti. 3. Memastikan lokasi studi pendahuluan. 4. Memastikan perangkat pendukung studi pendahuluan, kamera, recorder, transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis model pengembangan. Draft model yang telah disusun dilakukan pengembangan dalam FGD. FGD ini sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh peneliti, pakar ahli, praktisi, perwakilan responden, dan subjek yang terkait dalam pelaksanaan dari produk model. Diusahakan minimal 30 orang. FGD bertujuan mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan model dan produk sampingan. Forum tersebut dari perwakilan responden, ahli atau pakar, dan praktisi memberikan masukan baik dari aspek model maupun isi dari sebuah model, serta produk sampingan. Model dan produk sampingan hasil FGD kemudian divalidasi oleh ahli atau pakar dan praktisi. Peneliti melakukan revisi dari validasi tersebut. Tahap selanjutnya adalah model hasil validasi yang telah direvisi dilakukan uji coba perorangan. Uji coba perorangan minimal 6 orang responden. Pelaksanaan uji coba perorangan dengan menjalankan sebuah model serta produk sampingan. Hasil uji coba perorangan ini, jika ada kekurangan, maka peneliti melakukan revisi terhadap model dan produk sampingan. Langkah berikutnya adalah uji coba kelompok. Uji coba kelompok ini respondennya 2 kali lipat dari uji coba perorangan, yaitu 12 orang. Uji coba kelompok ini adalah dengan menjalankan model dan produk sampingan hasil uji perorangan yang telah direvisi. Hasil uji kelompok yang telah direvisi selanjutnya dilakukan uji coba terbatas dengan responden minimal 30 orang. Responden uji coba perorangan tidak boleh dijadikan responden pada uji coba kelompok atau uji coba terbatas. Hasil uji coba terbatas merupakan produk model dan produk sampingan final. Berikut ini adalah gambar pengembangan model. Di samping itu, ada 4 jenis model yang telah dikemukakan oleh Johansen
tahun 1993 halaman 13, yaitu yang pertama, kognitif model merupakan model konseptual sebagai dasar penalaran dan persepsi, belajar induktif, pembuatan keputusan, perencanaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu normatif model, yakni model tentang penggambaran fungsi-fungsi spesifik yang diinginkan, tujuan dan sasaran suatu sistem atau proses. Yang ketiga ada deskriptif model, yaitu model yang mendeskripsikan suatu proses atau sistem baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Model ini sering digunakan untuk tujuan saintifik dan teknologi. Yang keempat adalah functional model, di mana model ini menggambarkan hubungan fungsional antar variabel, bisa dijadikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Gatti dan Aster, tahun 2001, halaman 203-222, model dibagi menjadi 4 model, yaitu yang pertama ada model normatif, mengkhususkan pada bagaimana secara rasional memberikan gambaran tujuan dan hubungan antar fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, garis besar, model normatif merupakan sejumlah jalan yang harus dilalui untuk memaksimalkan kemungkinan untuk mencapai tujuan khusus. Model normatif dalam pelaksanaannya sering disesuaikan dengan situasi. Hal ini karena adanya keterbatasan kognisi, keterbatasan waktu, dan pendanaan. Yang kedua adalah model deskriptif, melukiskan dan menerangkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan pengaruh setiap langkah pada langkah yang lain secara lebih aktual. Yang ketiga ada model preskriptif, yaitu model yang menggambarkan langkah-langkah dengan memberikan kerangka proses pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah model prediksi, di mana model ini merupakan model yang menarasikan langkah-langkah proses untuk mencapai tujuan, karena model masih merupakan konsep yang belum diaplikasikan dalam uji coba. Walaupun demikian, model ini tetap harus diuji keabsahannya untuk memenuhi standar teori dan ilmiah, yaitu dengan validasi dari jumlah pakar, pengambilan kebijakan, orang yang terlibat dengan aplikasi model, dan jika memungkinkan, diseminarkan dalam skop yang lebih luas. Yang pertama ada moda pengembangan Borg and Gall. Menurut Borg and Gall tahun 1983, model pengembangan ini menggunakan alur air terjun atau waterfall. Pada tahap pengembangannya, model pengembangan Borg and Gall ini memiliki tahap-tahap yang relatif panjang karena terdapat 10 langkah pelaksanaan. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data atau research and information collecting. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Yang ketiga ada pengembangan draft product atau develop preliminary form of product. Yang keempat ada uji coba lapangan atau preliminary field testing. Yang kelima ada penyempurnakan produk awal atau main product revision. Yang keenam ada uji coba lapangan atau main field testing. Yang ketujuh ada menyempurnakan produk hasil uji lapangan atau operational product revision. Yang kedelapan ada uji coba pelaksanaan lapangan atau operational field testing. Yang kesembilan ada penyempurnaan produk akhir atau final product revision. Dan yang terakhir yang ke-10 ada diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation. Tahap yang pertama yaitu ada tahap research and information collecting atau penelitian dan pengumpulan data melalui survei.
Termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai dalam setiap tahapan, dan jika mungkin atau diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga ada develop preliminary form of product atau pengembangan bentuk permulaan dari produk, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Yang keempat ada preliminary field testing atau uji coba awal lapangan, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Yang kelima ada main product revision atau revisi produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk utama yang siap diuji cobakan lebih luas. Yang keenam ada main field testing atau uji coba lapangan, uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Yang ketujuh ada operational product revision atau revisi produk operasional, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Yang ke-8 ada operational field testing atau uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang ke-9 ada final product revision atau revisi produk akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. Untuk yang ke-10 yaitu dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Model pengembangan Procter & Gamble ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari model ini yaitu mampu menghasilkan suatu produk dengan nilai validasi yang tinggi dan mendorong proses inovasi produk yang tiada henti. Sedangkan untuk kelemahan dari model ini yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur relatif kompleks dan memerlukan sumber dana yang cukup besar. Model pengembangan 4D. Menurut Tia Garajan pada tahun 1974, terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu yang pertama tahap define, yang kedua design, yang ketiga develop, dan yang keempat disseminate. Yang pertama, tahap define. Tahap pertama atau sering disebut sebagai tahap analisis kebutuhan. Menurut Tia Garajan pada tahun 1974 menyebut ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define, yakni meliputi yang pertama front end analysis atau analisa awal. Yang kedua, learner analysis atau analisa peserta didik. Yang ketiga, task analysis atau analisa tugas. Yang keempat, konsep analisis atau analisa konsep. Dan yang kelima, specifying instructional objectives atau perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap desain atau perancangan.
Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni yang pertama, Construction Criterion Reference Test atau penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Yang kedua, Media Selection atau pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Yang ketiga, Format Selection atau pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber belajar. Dan yang keempat adalah Initial Design atau rancangan awal. Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Tahap yang ketiga yaitu tahap develop atau tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama, Expert Appraisal atau penilaian ahli. Expert Appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi. Yang kedua, Developmental Testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Tahap yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebar luasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebar luasan. Tahap akhir, pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Terdapat 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yakni validation testing, packaging, serta diffusion and adoption. Yang pertama, dalam tahap validation testing. Produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap packaging serta diffusion and adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Nah, berikut ini bagian model pengembangan 4D. Yang pertama, define. Yang kedua, design. Yang ketiga, develop. Dan yang keempat, disseminate. 3. Model pengembangan ADI. Menurut Dick et al. Tahun 2005, mengembangkan model pengembangan, yaitu model ADI. Model tersebut terdiri dari 5 tahapan pengembangan. Dapat dilihat seperti gambar tersebut, yaitu yang pertama ada analyze, lalu yang kedua ada design, yang ketiga develop, yang keempat implement, dan yang terakhir yaitu evaluate. Tahap model penelitian pengembangan ADI. Yang pertama yaitu ada analyze. Dalam model penelitian pengembangan ADI, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk yang berupa model, metode, media, atau bahan ajar baru dan menganalisis kelayakannya serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah dalam produk yang sudah ada atau diterapkan. Masalah dapat muncul dan terjadi karena produk yang ada sekarang atau telah sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADI merupakan proses sistematik yang dimulai
dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan tulisan untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu development. Development dalam model penelitian pengembangan ADI berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Selanjutnya yang keempat yaitu implementation. Penerapan produk dalam model pengembangan ADI dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik atau awal evaluasi dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu evaluation. Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADI dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. C. Pengujian. Research and Development atau biasa disebut dengan R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau biasa disebut dengan R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Pada penelitian pengembangan, terdapat 4 uji yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama ada uji coba perseorangan. Draft pengembangan model yang dibuat oleh peneliti, hasil revisi FGD dan uji ahli, serta praktisi diuji cobakan perorangan, biasanya terdiri dari 6 orang. Uji coba perorangan bertujuan untuk mempraktekkan pengembangan suatu model, misalnya model manajemen pelatihan IPA terpadu, yang telah dievaluasi dalam FGD dan ahli. Kemudian yang kedua yaitu ada uji coba kelompok. Uji coba kelompok biasanya yaitu 12 orang, dilakukan dengan tujuan untuk mempraktekkan pengembangan model manajemen pelatihan IPA terpadu yang telah dievaluasi dari uji perorangan. Lalu yang ketiga yaitu ada uji coba terbatas. Draft pengembangan model hasil dari revisi uji coba perorangan dan kelompok diuji cobakan di lapangan secara terbatas dengan peserta 30 orang menggunakan pendekatan penelitian eksperimen. Hasil uji coba lapangan terbatas direvisi dan menjadi model final pelatihan dan paket pelatihan yang siap diaplikasikan uji coba lapangan luas. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji efektivitas produk. Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui sebuah produk dapat memberikan perubahan yang bermakna antara sebelum dan setelah perlakuan atau pengamatan pasca perlakuan. Produk hasil uji coba terbatas diuji efektivitas dan menghasilkan produk final dan produk sampingan final. Berikut ini konsep pengujian dapat digambarkan seperti gambar ini, yaitu dari model hipotik, kemudian diuji efektivitas model, setelah itu baru menjadi model final. Problematika metode research and development. Penelitian metode research and development sangat sesuai dilakukan bagi penyusun tesis dan disertasi.
Hal tersebut dikarenakan penelitian metode research and development ini menghasilkan something new. Berbagai kendala penelitian dengan metode research and development dialami oleh peneliti. Adapun kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi prosedur metode research and development. Lalu yang kedua yaitu membutuhkan dana yang lebih dalam tahapan metode research and development. Yang ketiga yaitu kesulitan menghadirkan pakar atau ahli dan praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu. Dan yang terakhir yaitu produk research melalui berbagai uji coba. Nah, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.